Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hidayatun Fitria, semester 1 dari Prodi Fikih PAUD, akan menjawab soal ujian akhir semester dari mata kuliah komunikasi efektif. Soal yang pertama yaitu kenapa seorang guru harus mempunyai kemampuan dalam berkomunikasi terutama dalam proses pembelajaran. Nah, kenapa? Karena kalau seandainya seorang guru tidak mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik dengan siswanya, maka proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan lancar. Maka dari itu, guru dituntut mempunyai kemampuan dalam berkomunikasi agar hubungan emosional antara guru dan siswa terjalin dan guru dan siswa saling mengerti, bisa saling mengerti satu sama lain, dan siswa juga bakalan nyaman dalam proses pembelajaran. Soal yang kedua, komunikasi dibagi menjadi berapa? Sebut dan jelaskan jenis-jenis komunikasi. Yang pertama ada yang namanya komunikasi tertulis, yang kedua lisan, yang ketiga nonverbal, dan yang keempat visual. Komunikasi tertulis di sini maksudnya komunikasi yang dilakukan secara tertulis melalui surat, entah itu SMS atau intinya tertulis. Terus yang kedua secara lisan, di mana misalnya kedua orang saling berkomunikasi secara langsung. Misalnya kamu udah ngapain gitu, kita nanya ke orang. Nah, itu namanya berkomunikasi secara langsung tatap muka antara dua orang atau bisa lebih. Terus yang ketiga komunikasi nonverbal. Di sini maksudnya komunikasi nonverbal bisa melalui gerak badan atau dengan menunjukkan dengan kayak nunjuk dengan tangan. Terus intinya gerakan badan yang bisa dapat dimengerti oleh orang tersebut. Kedipan mata itulah apalah intinya yang bisa dimengerti oleh orang. Terus yang terakhir komunikasi secara visual. Maksudnya di sini komunikasi secara visual tersebut itu kita berkomunikasi lewat lukisan, foto, apa namanya itu juga lukisan, foto, terus sketsa, wayang atau apalah itu dan lain-lain. Intinya yang dapat orang pahami lukisan atau foto tersebut. Terus yang ketiga ceritakan terkait perkembangan alat komunikasi dari zaman dulu hingga sekarang. Hingga menurut kalian perkembangan alat komunikasi tersebut ketika dihubungkan dengan dalam proses pembelajaran. Nah, pada zaman dulu orang-orang tidak ada, sulit banget yang namanya berkomunikasi. Orang-orang zaman dulu itu berkomunikasi melalui surat, terus rotan, ada juga pakai burung merpati, pakai lonceng. Tidak ada yang namanya HP, teman-teman. Pada zaman dulu sulit banget yang namanya berkomunikasi, sehingga pada saat zaman yang sudah sangat modern ini kita ditemukan yang namanya HP atau gadget, teman-teman. Nah, sangat dimudahkan dalam proses berkomunikasi yang dulunya tidak ada yang namanya HP atau apalah yang membuat kita saling telepon, inilah nggak ada. Nah, pada zaman sekarang kita sangat dimudahkan untuk berkomunikasi lewat HP, iPad, laptop, dan sebagainya. Hingga dalam proses pembelajaran pun kita sangat dimudahkan dalam berkomunikasi. Yang pada zaman dulu kita belajar tidak menggunakan HP, terus kalau ngumpulin tugas tidak menggunakan HP. Kalau kita belajar secara langsung, ngumpulin tugas secara langsung lah. Dan sekarang ini kita sangat dimudahkan, teman-teman, dalam proses pembelajaran dan ngumpulin tugas. Dalam pembelajaran kita menggunakan ada yang namanya Google Meet, Nge-Zoom, dan ngumpulin tugas pun kita melalui email, WA, dan sebagainya. Dan itu sangat dimudahkan untuk zaman yang sekarang ini. Dan kita alhamdulillahnya kita bisa belajar di rumah dengan menggunakan HP.
terus dimudahkan dalam mengumpulin tugas teman-teman. Ya mungkin hanya itu dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.